Akhirnya Bapak Ibu ya, ini seolah-olah mereka benar ya, bahwa hanya seorang pria yang sudah menunjukkan kekeluargaannya yang layak untuk mengurus jemaat Allah ya. Jadi seorang yang tidak menikah ya diimplikasikan, dinarasikan seolah-olah itu tidak teruji, tidak terbukti. Kira-kira begitu ya. Dinarasikan seperti itu, mengutip ayat-ayat ini. Oke, tetapi bagaimana kita menjawab Bapak Ibu? Tentunya pasti ada jawabannya, ya. Nah, jawabannya seperti apa? Teori bahwa pemimpin gereja harus menikah juga berkontradiksi dengan fakta bahwa Paulus sendiri seorang pemimpin gereja unggul yang hidup melajang dan bahagia dalam kelajangannya. Ya, sikap positif terhadap kehidupan selibat dari Rasul Paulus itu terlihat dari 1 Korintus 7 dengan pernyataan orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi dan perhatiannya terbagi-bagi, tetapi hanya mereka yang layak untuk menjadi uskup-uskup, sedangkan mereka yang tidak menikah memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi kalau demikian Bapak Ibu, ya pernyataannya tadi mereka memakai ayat itu, maka seolah-olah ya para uskup-uskup atau para selibater itu seolah-olah mereka tidak terbukti gitulah, tidak teruji gitu ya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, di situ kita lihat ya bahwa di 1 Korintus 7 ya, orang-orang yang beristri itu memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi dan perhatiannya terbagi-bagi, tetapi hanya mereka yang layak untuk menjadi uskup yang hidup selibat. Nah, sedangkan ya eh, mereka yang tidak menikah dan memusatkan perhatiannya kepada Tuhan itu ditolak dari pelayanan. Jadi seolah-olah pernyataan Rasul Paulus ini di 1 Korintus 7 dan 1 Timotius itu seolah-olah bertentangan gitu Bapak Ibu. Seolah-olah kontradiksi. Padahal di dalam 1 Korintus 7 itu tadi disampaikan ya bahwa ada ya nilai lebih dari orang-orang yang tidak kawin itu. Nah, tapi kalau memakai argumentasi mereka tadi, ini seolah-olah bertentangan gitu. 1 Timotius tadi bertentangan dengan 1 Korintus 7. Sehingga di situ saya coba buat ini Bapak Ibu, seperti mempertentangkan gitu loh. Jadi eh, di 1 Timotius itu tadi mereka mengklaim bahwa pemimpin-pemimpin itu adalah seorang yang menikah dengan satu istri dan mempunyai anak ya dan teruji keluarganya gitu ya. Tetapi ya di 1 Korintus 7 justru berbeda pernyataan Rasul Paulus mengenai yang berkeluarga. Mengenai yang berkeluarga apa? Dia mengatakan bahwa orang yang beristri itu memusatkan perhatiannya pada duniawi dan pikirannya terbagi-bagi. Seolah-olah bertentangan bukan? Seolah-olah bertentangan, ya kan? Tapi apakah hanya terbatas di situ? Enggak. Penjelasannya pastinya ada, gitu ya. Oke. Itu tidak bertentangan Bapak Ibu. Tidak bertentangan. Tapi melihat konteks dan tempat di mana surat Rasul Paulus itu dikirim. Konteks historis dan konteks apa yang terjadi di jemaat yang dipimpin oleh Timotius waktu itu. Oke, saran bahwa laki-laki yang tidak menikah belum teruji atau terbukti jugalah konyol. Kenapa? Setiap panggilan itu mempunyai tantangannya sendiri, Bapak Ibu. Laki-laki selibat harus melatih mengendalikan diri, kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat 9. Dan juga yang beristri, suami harus mengasihi dan berkorban demi istrinya. Di Efesus 5 ayat 25. Dan seorang ayah juga harus membesarkan anak-anaknya dengan baik. Ya. Setiap laki-laki ya harus memenuhi standar Rasul Paulus dalam mengurus rumah tangganya dengan baik, sekalipun rumah tangga ini adalah dirinya sendiri.
Jadi rumah tangga yang dimaksud adalah termasuk kehidupan orang-orang selibat. Diri mereka sendiri itu termasuk keluarga. Bila itu seorang laki-laki selibat menemui standar yang lebih tinggi, ya, menemui standar yang lebih tinggi, seperti Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 38 tadi. Ya, dia punya standarnya sendiri. Ya, demikian juga pria yang berkeluarga, pria yang kawin punya standarnya sendiri dalam perannya masing-masing. Ya, oke. Ya, sejatinya Bapak Ibu, secara tepat mereka yang secara unik memusatkan perhatian akan perkara-perkara Tuhan kepada mereka yang telah diberikan untuk membuat dirinya demikian, membuat dirinya tidak kawin karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga, yang secara ideal cocok untuk mengikuti langkah-langkah mereka yang telah meninggalkan segala-galanya demi mengikuti Kristus sebagaimana disebutkan dalam Matius 19 ayat 27. Panggilan sebagai imam kaum religi yang dikonsekrasi, yang ditabiskan yaitu para biarawan dan biarawati. Itu mempunyai ya hal-hal sendiri, standar-standar sendiri sebagai keluarga pula. Itu ya. Bukan hanya berbicara mengenai dia punya istri atau dia tidak punya istri. Dia punya anak atau dia tidak punya anak, ya. Nah, yang terjadi dalam konteks surat Rasul Paulus kepada Timotius adalah Hilang suara Bro Gea. Halo, halo. Bro Gea. Hilang suara lo. oke, ada tamu sebentar. Oh ya, Bro Ya, Gea tadi oke. hilang loh. Ya, memang Iya, memang ya. sengaja. Oh, Sengaja, oke. sengaja. Ya, ya, oke. Jadi Bapak Ibu, ya, eh, di dalam konteks Timotius itu, ya, di dalam konteks surat Rasul Paulus kepada Timotius itu, ya, Paulus memperingatkan Timotius, yang adalah Timotius itu seorang uskup, Bapak Ibu, ya. Di gereja yang modern nggak akan tahu itu, ya. Timotius itu seorang uskup muda, ya, oke, bahwa ya Rasul Paulus ini menegaskan ini bahwa mereka yang dipanggil menjadi prajurit Kristus harus menghindari hal-hal sipil. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dalam terang kata-kata Rasul Paulus ini, pada 1 Korintus 7 mengenai keuntungan dari hidup selibat, pernikahan dan keluarga, jelas-jelas menonjol dalam kaitannya dengan hal-hal sipil. Ya. Jadi Bapak Ibu, mengenai adanya imam yang menikah tadi, sebenarnya Gereja Katolik tidak akan menolak itu karena Gereja Katolik Timur ada, tetapi pastinya dia tidak akan menjadi uskup. Tetapi dalam Gereja Katolik Roma itu punya disiplinnya sendiri bahwa kehidupan selibat itu mesti, ya. Oke, karena itu juga karunia. Ya, karunia. Nah, di sini bukan bermaksud mempertentangkan surat Rasul Paulus kepada Timotius dan surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, 1 Korintus 7, ya. Tapi bukan mempertentangkan. Saya memberikan sinkronnya, mensinkronisasi, ya, bahwa ini tidak berbicara soal pertentangan, tapi berbicara soal hal-hal sipil, hal-hal sipil, dan berbicara tentang konteks lingkungan di mana Timotius berada.
Kan waktu itu pengikut-pengikut Yesus sudah menikah, Bapak Ibu. Ada yang sudah menikah duluan. Kan nggak mungkin disuruh mereka ceraikan dulu istrimu baru kamu jadi pemimpin gereja. Enggak. Seperti Timotius misalnya. Timotius punya keluarga, tapi dia juga waktu itu dia uskup. Oke, sorry Bapak Ibu. Timotius, oke, saya belum mendalami lebih jauh. Timotius apakah dia punya istri atau tidak? Saya skip dulu itu ya. Oke. Tapi Timotius adalah seorang uskup muda. Ya. Dan dia tentunya sesuai persyaratan saat-saat itu, ya, hidup selibat itu sudah ada. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi lebih jauh lagi. Ya. Nah, ketika Edis TV tadi ditanya, apakah dalam keyahudian ada hidup selibat? Ada. Ya. Ada Bapak Ibu. Itu dilakukan oleh Nabi Yeremia. Ya. Dilakukan oleh Nabi Yeremia. Ya. Pelayanan selibat ya itu dilakukan oleh Nabi Yeremia atas perintah dari Tuhan. Ya. Nabi Yeremia itu dilarang menikah. Dilarang dia mengambil seorang istri. Yeremia 16 ayat 1 sampai 2 dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Artinya apa? Yeremia diperintahkan hidup selibat, hidup melajang. Jadi kalau ada yang bertanya, ada nggak dalam tradisinya Yahudi? Ada nggak dalam pengajaran orang-orang Yahudi, para nabi-nabi? Ada. Nabi Yeremia salah satunya.